Musuh saya itu bawa pistol. Pak itu ditembak. Habis ledakan sampai bacok, Iya. kebal sama golok itu matinya sama golok juga. Oh, berdosa, saya sikat pakai cutter. Pura-pura baik, padahal kita berandalan. Saya mayat hidup, Pak. Kumpulin pemabok semua, pemabok. Saya bilang sama teman saya, bila saya mati, kuburlah di bawah pohon gajah dan siramlah dengan air minuman keras. Itulah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di MLK Channel. Kali ini kita akan menemui sahabat kita yang dulu sangat ditakuti dan disegani. Beliau adalah seorang preman yang sangat luar biasa, yang telah hijrah, sekarang menjadi pendistribusi dari gerakan wakaf sejuta Al-Quran yang kita dirikan sejak tahun 2012 di Kabupaten Cianjur. Siapa dia? Segera kita temui pada saat ini. Beliau adalah Bapak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Evi, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Sehat. Baik, Pak Evi, tolong ceritakan bagaimana awalnya Pak Evi memasuki dunia hitam itu, Pak. Ya, awalnya saya dari kecil itu, dari kelas 5 SD itu saya udah memasuki terminal gitu. Kalau dulu bilangnya Iya. terminal. Terminal bis gitu. Ya, terminal angkutan, Angkutan. semua angkutan di sana. Di sana berkumpul calo-calo, Iya. penjudi, mabuk, semua sudah ada di sana. Iya, iya. Kita masuk ke sana. Waktu itu. Ikut semua kegiatan itu. Ikut. Karena pengen coba. Ingin coba ya awalnya ya. Bukan karena butuh duit atau memang karena semuanya juga. Salah satunya butuh duit, Nah. butuh duit yang agak gede, karena di jalan itu cepat cari duit, Iya. cepat sekali, Cepat dapat Selalu- uangnya, iya. tapi juga cepat habisnya gitu. cepat habisnya. Beli minuman, Pak, Oh iya. beli arak, beli narkoba, kayak gitu. Punya tabungan nggak waktu itu? Nggak ada, Oh, ada ya. nggak ada. Habisan aja. Habis, semua habis. Iya, Dapat iya. satu hari, habis satu hari. Apakah Pak Evi bawa uang pulang, misalnya dikasih orang tua tidak? Enggak, Pak. Oh, Saya gitu. tahu meskipun kayak gitu, saya tidak mau ngasih orang tua uang haram. Oh gitu. Ya. Terus berlangsung sampai usia berapa tuh Pak? Sampai usia 18 tahun itu. Mhm. Nasi Usia minum semuanya dimakan, semuanya Iya. dimakan, semua dimakan. Obat-obatan, minuman semua masuk. Iya. Yang namanya berkelahi, mempertahankan terminal, Iya. Pernah masuk penjara nggak? nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi kalau misalkan kan Pak Evi juga mungkin setelah itu kan berkelahi ya, pernah juga sering. Sering berkelahi, Sering. nusuk orang, Nusuk macam orang. Oh gitu. Cuman dulu mah Tapi bisa damai akhirnya dengan keluarga gitu atau gimana? kabur aja, Oh kabur aja. kabur 3 bulan, balik lagi aman. Oh gitu. Aman balik lagi ke Ya, terminal. ke terminal itu. Iya, Mereka iya. menyambut dengan antusias, gembira, Oh gitu. Jadi seperti layak seorang pahlawan. oh begitu. Jadi dari situ Pak Evi mulai punya anak buah gitu. Banyak anak buah, Oh gitu. suruh bacok, Dulu bacok-bacok gitu ya. banyak anak buah. Iya. Pak Evi, sebenarnya sejak kita bertemu di tahun 2004, saya belum pernah menggali latar belakang Pak Evi sebenarnya pada waktu itu. Lebih emosi saya lebih pada ingin mengajak Pak Evi untuk berhijrah di jalan Allah gitu. Coba Pak Evi mungkin rekan-rekan atau sahabat-sahabat MLK Channel ini ingin mendengar latar belakang dan kisah kehidupan Pak Evi. Silakan ceritakan bagaimana Pak Evi. Jadi gini, Pak. Mungkin saya lahir tahun 1971. Saya lahir di Bepas dari keluarga yang pas-pasan. Iya, iya. Saya sekolah menuju di SD Selakopi. SD Selakopi. 1 ya. Kelas 3 pindah ke SD Tasik Tanjung Kerta. Iya, iya. Pindah lagi ke SD Selakopi 1. Iya, iya. Pindah lagi ke Tanjung Kerta, waktu Galunggung itu. Tidak berpikir waktu itu ingin melanjutkan sekolah atau gimana, Pak? Oh enggak berpikir. Oh enggak ya. Tamat SD aja udah Udah merasa cukup ya. cukup, karena Iya, iya. kita cari uang dulu. Oh iya, yang penting bisa makan. Bisa makan, bisa minum, mabuk-mabukan. Oh ya, Masya Allah. Gitu ya. Jadi
kemudian di 2004 itu saya waktu itu kan mencari preman-preman di seluruh jalur angkutan itu. Ya, saya tanya siapa preman yang paling disegani, karena itu kan saya bisnis di angkutan ya. Jadi ternyata saya menemukan sosok Pak Epi. Yang Pak Epi lah memfasilitasi saya juga bisa bertemu dengan seluruh preman. Jadi geng-geng di setiap jalur itu Pak Epi yang memandani waktu itu ya. Jadi saya saat itu juga sangat terbantu oleh Pak Epi. Kemudian Pak Epi selama perjalanan itu berpetualang ya namanya di kehidupan dunia gelap ini, apa yang sebenarnya Pak Epi rasakan? Kalau beliau setelah bertobat ini mudah meneteskan air mata. Jadi kadang-kadang ketika ketemu saya, beliau ini selalu menangis dan menangis. Dia menyesali atas semua dosa yang pernah dilakukan. Sampai hari ini beliau totalitas meninggalkan, jangankan mabuk, merokok pun sekarang tidak. Beliau ini sangat luar biasa. Dulu ketika jalur angkutan kota itu beliau himpun, kita dirikan aliansi pengurus jalur angkutan pada waktu itu. Pak Epi saya tunjuk sebagai ketua umumnya, dan alhamdulillah beliau bisa mempersatukan seluruh jalur angkut yang ada di Kabupaten Cianjur. Yang dulunya itu setiap jalur sering terjadi konflik, merasa tidak adil dengan jalur yang ada. Akhirnya di tangan beliau inilah mereka tertib, damai. Ternyata ada sebuah leadership yang dia miliki, kepemimpinan yang sesungguhnya beliau hanya seorang lulusan SD, tetapi kemudian beliau bergaul di lapangan. Beliau memiliki talenta yang cukup luar biasa dalam memanage. Dan akhirnya semua teman-teman kita yang sering mabuk, supir-supir yang sering teler, alhamdulillah tidak lagi terjadi bentrok, tidak lagi mereka mabuk, karena beliau berhenti mabuk. Beliau berhenti untuk bertengkar dengan rekan-rekannya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dengan Pak Epi dan dibantu oleh para kiai guru-guru saya waktu itu, mereka selalu memberikan nasihat-nasihat, dan rekan-rekan ini semuanya terbebas dari narkoba, dari minuman-minuman keras. Bahkan Pak Epi hari ini menjadi penyalur dari gerakan wakaf sejuta Al-Quran yang saya dirikan di tahun 2012 pula. Waduh, cuaca mendung kelihatannya nih Pak Epi. Bagaimana kalau kita pindah perbincangan ini di gazebo? Siap. Emang ya? Saya ngikutin. Ayo silakan, Pak Epi dulu. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan perbincangannya ya Pak Epi ya. Ya. Ketika Pak Epi kan sebelum menjadi leader di dunia geng ini, apa ada nggak yang membrainwash gitu ya Pak Epi sehingga harus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh pimpinan Pak Epi sebelumnya, bagaimana tindakan kriminal itu harus dilakukan oleh Pak Epi? Ada. Masih ada Pak sekarang? Oh, almarhum. Oh ya. Dulu dia sambil nendang saya gitu. Bahasa Sunda ya Pak. Ya. Jung sia kali itu bakal jadi jeger mana ya. Oh, silahkan kamu ke sana. Nanti kamu bakal jadi Jeger. geng gitu ya. Oke. Cari duit di sana, cari perapatan. Oh ya, cari uang di sana di perempatan gitu. Iya. Cari uang di perapatan. Usia sekitar 12 tahun waktu itu. 12 tahun, oke. 12 tahun
Saya diam di terminal, di perapatan Pilar itu namanya. Saya dipelonco di sana Pak. Oh gitu. Mau disuruh-suruh, didegung-degung. Apa itu didegung-degung itu apa di kepala apa dijedotin gitu. Iya iya. Yang disuruh-suruh itu ya udah biasa gitu lah. Ya, cuman yang lebih ngeri lagi disuruh minum. Oh ya. Nah, minum loh. Kalau habis 1 botol nih kamu hebat katanya. Oh iya iya. Iya. Waktu itu coba 1 botol ternyata kuat minumnya. Tidak mabuk 1 botol? Tidak mabuk. Oh iya. Sampai 6 botol masih sadar. Oh cuman itu gitu. kakak itu. Kalau kuat sama kolesom itu. Iya iya iya. Itu kolesom. Kalau sekarang aduh pada antik-antik gitu. Oke. Gitu. Iya iya iya. Dari situ keberanian itu mulai terus tumbuh gitu. Tumbuh. Iya. Jadi pingin nyoba gitu. Oh, Iya. ini namanya kan ada Dedi ini misalnya yang suka apa gitu melonco orang-orang itu. Melonco saya itu saya semakin bertumbuh kembang di sana. Ya saya hajar dia. Dan waktu itu saya langsung diplot jadi yang megang di sana. Oh gitu, jadi bisa mengalahkan geng yang terdahulu gitu ya. Langsung saya jadi pegang di sana. Pak Epi naik gitu, naik tingkat gitu ya. Tingkat Pak. Oh iya iya iya. Naik tingkat. Terus di bawah Pak Epi ada nggak itu istilahnya kader berikutnya yang dianggap nanti akan menyaingi Pak Epi? Nggak ada? Banyak. Oh banyak ya. Tapi tidak bisa mengalahkan. Ya itu di sana saya mempertahankan areal itu. Pulang dengan Kampung Jagal, Kaum, termasuk juga dari Kampung Asten. Oh, itu jadi yang pingin menguasai. Oh iya iya iya. Jadi ada wilayah kekuasaan ya. Sama saya pertahankan, pakai golok juga lah pertahankannya. Oh iya iya iya. Ini semakin menarik ya obrolan kita ini, sahabat MLK Channel ini. Jadi ternyata begitu luar biasa di dunia geng ini. Nah kemudian Pak Epi, ada nggak dari sekian perjalanan berpetualangnya Pak Epi ini yang mengancam jiwa Pak Epi gitu? Oh. Pernah Pak, saya mungkin waktu itu saya merasa agak takut. Iya, kenapa tuh takutnya Pak Epi? Karena musuh saya itu waktu itu bawa pistol, sampai jedorin 3 kali, dar gitu. Pak Epi ditembak? Lari saya gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Rasa takut saya itu waktu jadi berandalan itu saya. Oh gitu. Tapi nggak kemudian Pak Epi juga mencari pistol nggak? Enggak. Cuma saya cari Alhamdulillah aja. Selamat ya. Cari batu. Jadi dilawan dengan batu akhirnya. Di Bongohan. Oh iya. Saya hajar kepalanya pakai batu. Oh jadi istilahnya ketika dia lengah dia hajar pakai batu. Begitu. Oke. Kemudian selain itu kira-kira Pak Epi masih ada nggak? Misalnya sampai dihajar apa pakai misalnya apa golok, pakai semori apa ada nggak? Pernah sih ribut. Pernah juga. Pernah ribut dengan yang sekarang jadi sahabat saya. Oh gitu. Saya akan sebutkan namanya. Iya iya. Nggak, jangan disebutkan namanya. Terus sekarang dia masih jadi ini, masih berandalan juga atau enggak? Alhamdulillah, kalau saya lihat sekarang dia udah bertobat juga. Bertobat. Alhamdulillah. Korban, ada pengawasan, tawasulan gitu. Saya berduel dengan dia, saya bawa panakol kastik. Apa itu apa? Apa stick itu ya? Stick apa stick? Baseball. Ah ya. Dia bawa samurai. Dia bawa samurai. Tapi alhamdulillah waktu itu saya selamat. Oh gitu. Dia jatuh. Oh iya iya. Bandung. Ya itulah hal-hal terindah bagi saya itu. Berkelahi menang gitu. Berkelahi menang. Nah, jadi itu merupakan sebuah kepuasan batin pada saat itu ya. Nama saya tambah gede. Oh iya iya. Jadi saat itu kalau bisa kayak sekarang mungkin kita perlombaan ya, perlombaan menang gitu kan, wah itu bangga itu. Jadi ini pertarungan perkelahian menang itu jadi kebanggaan gitu. Karena dulu tidak patungan tarung itu. Oh istilahnya apa? Jadi nggak keroyokan, jadi satu-satu ya. Satu-satu. Kalau anak-anak sekarang kan rame tawuran tuh keroyokan. Ya, mudah-mudahan tidak lagi keroyokan gitu. Iya iya iya. Jadi lebih sportif sebenarnya ya dulu-dulu itu. Ya, alhamdulillah lah, bersyukurlah Pak Epi sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Hari ini saya juga setiap ketemu Pak Epi perubahannya luar biasa.
Jadi sekarang lebih banyak meneteskan air mata. Saya lihat begitu Pak Epi. Kenapa tuh Pak Epi? Sampai saya tuh jujur saja ketika melihat wajah Pak Epi selalu merunduk dan menangis, merunduk dan menangis. Terus Pak, maafin benar. Iya. Saya kalau mengingat masalah itu, kadang-kadang nggak bisa nahan gitu. Iya, iya. Ada hal-hal yang benar-benar diingat, dosa besar banget. Iya. Jadi pernah saya Pak melakukan gitu orang tanpa berdosa, saya sikat pakai cutter, Masuk. sampai cacat mukanya. Tapi sampai sekarang bersahabat lah dia saya dengan dia. Oh, saya itu. udah kenal. Udah saling memaafkan ya Pak ya. Oke, baik. Sahabat MLK Channel yang berbahagia, perbincangan kita semakin menarik dengan sosok yang luar biasa ini. Pak Epi, ini masih banyak pertanyaan saya nih kepada Pak Epi karena saya juga penasaran banget gitu terkait dengan aktivitas Pak Epi dari usia muda sampai saat ini. Pak Epi, kira-kira selain modal nekat, kan dikenal di dunia preman ini identik dengan kekerasan, gitu kan, kebrutalan. Nah, selain modal keberanian dan nekat, apakah ada nggak Pak Epi misalnya agar tidak terkalahkan oleh orang lain itu, misalnya belajar bela diri? Iya. Kira-kira itu bela dirinya apa Pak? Saya bela diri, saya belajar Pak. Di kecil itu saya belajar silat, Silat, Sugi Mukti. Sugih Mukti ya. Nah, terus ke dewasa itu mungkin satu perguruan juga dengan Pak Agus itu yang disebutkan, Agus BP itu dulu. Oh iya ya. Cakramurti. Terus itu. Iya. Saya masih latihan waktu itu karena Cakramurti menggunakan tenaga dalam gitu. Ingin jagoan-jagoan itu seperti itu, belajar gitu. Kalau brutal jangan disebutkan lagi. Brutal gitu. Bisa Iya. orang itu sampai rontok giginya, sampai bacok, Iya. bacok. Iya. Gitu. Yang namanya bacok-bacokan udah biasa. Iya iya. Jadi ilmu kekebalan gitu ya. Oh, ilmu kebal pernah ke Banten Pak, ke Nyarengseng. Oh, Saya iya. temuin di sana Pak Haji Agus. Heeh. Saya pernah ditembak di Mimis. Oh Sampai gitu. 6 kali, tapi alhamdulillah nggak tebus. Iya. Tapi sakit. Heeh. Tapi kata orang tua, kalau kamu punya ilmu kebal sama golok itu matinya sama golok juga. Makanya saya buang itu. Iya 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 Saya iya. buang Iya. sekarang. Mendingan langsung aja ilmu Allah. Nah, luar biasa ya. Oke, Pak Epi. Di sekitar tahun 80-an ya, waktu itu kalau tidak salah ya. Saya mengenal istilah Petrus Pak Epi. Itu kan banyak orang yang dimasukkan karung atau apa itu sehingga Karung, Pak. apa? Zaman karung. Oh, zaman karung ya, istilah seperti itu. Nah, kok Pak Epi ini bisa selamat gitu dari jeratan itu sehingga Pak Epi tidak tertangkap gitu. Itu bagaimana tuh Pak Epi? Ya waktu itu kita dekat-dekat dengan orang-orang tertentu. Kita berbuat baik, pura-pura baik, padahal kita berandalan. Gitu ya. Strateginya gitu ya. Strateginya gitu. Gitu. Terus seperti ada bakti sosial apa, kerja bakti. Iya. Dulu ada padat karya apa, saya ikutan gitu. Oh, Jadi gitu. mungkin dari aparat pemerintah, khususnya TNI itu yang ada Petrus melihat si Eta bager gitu. Oh gitu. Baik, Jadi orang itu baik ya, jadi nggak usah mungkin itu. Kalau teman-teman saya pada mati, Oh, termasuk iya. teman dekat saya Kang Komar meninggal di Cilaku, Iya. di kereta api itu. Iya. Di rel kereta api. Sorenya ngobrol sama saya, Iya 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 iya. paginya meninggal dia. Nah itulah baca kisah sedih itu saya. Iya iya iya. Tapi bersyukur ya Pak Epi sekarang oleh Allah diberikan kesempatan untuk bertobat. Iya. Saya mayat hidup Pak. Orang kayaknya udah mati gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, Pak Epi masih diberikan kesempatan oleh Allah ya. Iya. Oke. Jadi selanjutnya Pak Epi, persisnya sejak kapan Pak Epi ini berubah pikiran? Lebih pada apa mendapatkan hidayah dari Allah sehingga Pak Epi
mau hijrah dari dunia preman ini menjadi seorang santri yang hari ini kita bisa menyaksikan Pak Epi luar biasa nih. Kalau nggak salah tahun 2004 ya Pak. 2004 ya. Pak Kiai ngajak saya bertemu waktu itu di Cikalong ya Pak ya. Iya. Bahwa hampir semua preman dibawa waktu itu 34 jalur. Iya, betul, yang betul. pegang semua perapatan. Ya. Betul ya. Waktu itu ada pemilihan juga namanya Abja, dan kebetulan saya terpilih di sana. Dan waktu itu pun saya berubah gitu, sedikit demi sedikit ingin tahu gitu. Ternyata Pak Kiai itu hidupnya tenang gitu. Kenapa saya selalu tidur aja deg-degan? Iya. Nah, saya selalu berubah waktu itu. Iya, iya. Ingin lebih baik gitu. Alhamdulillah. Selain saya Pak Epi, mungkin ada nggak sosok-sosok lain yang mengajak Pak Epi, lebih menguatkan Pak Epi, lebih istiqomah di dalam mendalami agama ini? Karena secara jujur saya kan akhir-akhir ini, terutama setelah tidak lagi kita bisnis bersama, kita jarang ketemu. Tetapi saya melihat bahwa Pak Epi ini betul-betul punya kesungguhan untuk bertobat. Di awal saya agak khawatir gitu, ketika rekan-rekan ini termasuk Pak Epi, saya kurang membina, khawatir kembali lagi begitu. Itu yang saya khawatirkan. Tapi ternyata luar biasa, teman-teman ini betul-betul kembali ke jalan yang benar begitu. Iya, ya betul Pak. Insya Allah saya tidak akan kembali ke jalan itu. Meskipun tidak bisa lari, saya melangkah. Apa-apa. Saya akan melangkah demi kebaikan dan bermanfaat bagi yang lain. Amin, amin. Itu rencana saya. Amin. Terus saja Pak Epi ya, bantu nanti siapapun yang membutuhkan kita, insya Allah terus berkolaborasi agar Pak Epi betul-betul menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kita, terutama nih yang muda-muda yang masih ada di dunia hitam. Dekati oleh Pak Epi, berikan bahwa pengalaman pahit yang dulu jangan diikuti oleh mereka, termasuk mungkin dulu kan Pak Epi juga punya banyak anak buah, dan dulu sering melaporkan ke saya bahwa ini perilaku mereka ini ya banyak yang menyimpang. Tetapi kemudian Pak Epi itu sambil memperbaiki diri sendiri juga sekaligus mengajak yang lain. Itu yang saya salutnya Pak Epi. Jadi berubah itu Pak Epi secara total gitu. Bahkan saya terenyuh itu bukan hanya mabuk yang ditinggalkan, perkelahian, perjudian, tapi merokok saja sudah ditinggalkan begitu. Nah ini Pak Epi yang saya salut luar biasa begitu. Kalau dulu nginsapin anak-anak pemabuk mah sebenarnya mudah-mudah gampang Pak. Jadi anak-anak mabuk itu jangan siap lah nginum biula. Kalau Sunda. Iya. Jangan minum ini, jangan gitu. Gimana tuh Pak Epi itu? Barengin aja nginum dulu gitu. Oh gitu. Barengin nginum dulu sampai gimana dia kuatnya gitu. Kuatnya dia 1 botol, 3 botol. Kalau misalnya udah kuat 3 botol, tambah lagi biar sampai pusing banget gitu. Kalau udah pusing sadar nanti juga Pak. Oh begitu. Kebanyakannya gitu. Saya Pak waktu itu anak-anak saya kumpulin pemabok semua, obat pemabok dari semua jenis ada itu. Saya pasang 3 ember Pak. 3 ember gede. Minuman itu beberapa dus masukin ke sana, minum pakai gayung semuanya. Waktu itu saya ngomong, saya terakhir minum nih. Dan mereka alhamdulillah 90% ikut saya, tidak minum lagi. Oh berhenti juga? Ya, cuman sekarang adalah 10% lagi yang masih minum. Berarti PR Pak Epi itu? PR Pak. Iya. PR saya. Terus aja itu jangan ditinggalkan mereka, terus diupayakan, dibina agar mereka juga insaf semuanya. Iya. Sekarang ini setiap orang yang pernah kita zalimi temui, kemudian minta maaf, saling mengikhlaskan. Insya Allah
Karena kalau dosa dengan sesama manusia itu harus selesai di dunia ini. Kalau urusan kita dengan Allah lebih mudah. Karena cukup kita bertobat dengan meminta maaf kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya mudah sekali. Tetapi kalau dosa kita terhadap sesama manusia, menzalimi orang, harus kita selesaikan Pak Epi di sini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bahagia ketika saya mengenal Pak Epi dulu tahun 2004 dengan latar belakang Pak Epi yang jauh dengan saya lihat hari ini kan begitu. Alhamdulillah Pak Epi mau mengikuti ajakan saya, sehingga saya bersyukur, sangat bahagia saya, karena ternyata ketika saya menjadi asbab Pak Epi untuk menemukan jalan kebenaran, Pak Epi terus istiqomah gitu. Begitu juga rekan-rekan yang lainnya yang seangkatan dengan Pak Epi di jalanan, dan saya lihat sekarang juga luar biasa, mereka sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang benar. Demikian sahabat MLK Channel, bincang-bincang kita dengan Bapak Epi, mantan preman di Kota Cianjur, terutama di jalur angkutan di angkutan kota ya saat itu, dan hari ini beliau telah kembali di jalan yang lurus, insya Allah jalan kebenaran, dan bahkan beliau sekarang banyak mengikuti aktivitas pengajian di masjid-masjid, di musola, di madrasah, ya, di mana saja pengajian itu ada, termasuk juga mengikuti kegiatan bakti sosial. Sehingga hal ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman kita semua yang masih berada di dalam dunia hitam. Untuk sahabat MLK Channel, dan juga untuk para generasi muda yang hari ini masih menjadi preman, tolong berikan pesan kepada mereka. Silakan Pak Epi ungkapkan seperti apa yang ada dalam pikiran dan hati Pak Epi agar mereka menjadi generasi terbaik. Ya, untuk sahabat-sahabat kami yang masih hidup di jalanan, yang masih suka mungkin dengan kebrutalan, dengan tawuran, dengan minuman keras, ya, saya mohon hentikanlah sekarang, karena penyesal itu tidak sekarang gitu, yang kemudian hari yang menyesal itu. Karena kami juga di sini, kita juga di sini, udah merasakan gitu apa yang kalian rasakan sekarang. Saya dulu pernah merasakan, dan ternyata penyesalan itu sekarang. Sekarang saya bisa ngomong gini, mungkin besok lusa terus saya tidak ada umur lagi. Mudah-mudahan aja semuanya sehat, sehat. Semangat untuk anak muda negeri bangsa ini, jauhkan dari semua penyakit maksiat semua. Itu aja mungkin saya nggak bisa cara lain. Baik, Pak Epi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah bila khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah bila khataya. Amin Pak. Kita diselamatkan di dunia dan akhirat Pak Epi. Mudah-mudahan kita bisa bukan hanya dirinya Pak Epi, kita bisa berkumpul surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus MLK Channel dalam kegiatan dakwah untuk lebih
meningkatkan pengetahuan kita tentang hasanah kehidupan di dunia ini, bagaimana kita berupaya untuk mencari jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan dengan cara itu menjadi amal ibadah bagi mendukung program dakwah di MLQ Channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Epi.